Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah di waktu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung bulan Muharram yang insya Allah kita tutup dengan amal yang baik, yang mudah-mudahan ketika semua ditutup dengan penutup yang baik, insya Allah umur kita akan ditutup dengan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa mulianya majelis yang diadakan ba'da subuh. Tidak lain minimal kita mendapatkan keberkahan sebagaimana yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan majelis kita barokah, ilmu kita barokah, anak-anak kita barokah, semuanya umur kita barokah, kesehatan kita barokah. Insya Allah mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin para rawuh, dalam sebuah riwayat ada seorang nabi yang namanya Nabi Uzair. Nabi yang Allah ukir kisahnya di dalam Al-Quran yang hampir sama kejadiannya dengan Ashabul Kahfi. Nabi Uzair meskipun bukan termasuk nabi yang 25, tapi adalah nabi yang wajib kita imani. Sebab di dalam kitab-kitab tauhid disebutkan tentang jumlah nabi dan rasul niku, okay. Ada yang mengatakan nabi itu jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul. Lah dari 124.000 itu ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita hafal. Meskipun kalau kalian panjenengan dereng hafal, insya Allah bakal hafal. Amin Allahumma. Bahkan ada yang mengatakan, pernah baca riwayat itu, ada satu nabi yang Allah utus kepada umat manusia, 1000 nabi namanya sama, Nabi Adam. Jadi Nabi Adam yang cerita makan buah khuldi dan segala macam itu nabi yang ke-1000. Jadi Allah turunkan nabi pertama Adam, wafat, Nabi Adam lagi wafat, sampai 1000. Jadi minimal kita hafal dari 124.000 nabi, kita hafal 1000 nama. Sinten? Nabi Adam. Lah di antara nabi-nabi di luar daripada 25 itu ada beberapa nabi yang mungkin belum kita ketahui, seperti Nabi Daniel, Nabi Sirjis alaihi salam, Nabi Uzair, Nabi Syam'un yang kita baca dalam surat Yasin, id arsalna ilaihim mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalithin, ketika kami utus kepada kaum Antokiyah saat itu 2 utusan, fakadzabuhuma, mereka mendustakan 2 utusan ini, fa'azzazna bisalithin, kami tambahi utusan menjadi 3. Lah yang ketiga itu namanya Nabi Syam'un. Di antara nabi-nabi itu ada namanya Nabi Uzair.
Yang kisahnya dalam Al-Quran Allah tidurkan tatkala Nabi Uzair ini melihat. Beliau punya kebun, punya himar. Setelah beliau bercocok tanam di kebun tadi itu, beliau duduk dan mengatakan bagaimana keadaan ketika nanti Allah akan membangkitkan semuanya setelah wafat. Kita kan tahu ketika sudah semuanya nanti ditiupkan trompet sangkakala yang pertama, semuanya meninggal. Ditiupkan yang kedua, semuanya bangkit. Kata beliau, seperti apa gambarannya? Kemudian sama Allah ditidurkan, fa'amatahullahu mi'ata amin. Kemudian Allah tidurkan 100 tahun. 100 tahun dulu mungkin kesirap hadirin ini. 100 tahun itu mi'ata amin lama. Setelah 100 tahun bangun ditanya, kam labista, panjenengan tidur itu berapa tahun? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur paling sehari 2 hari. Maka dijawab bal labista mi'ata amin. Tapi aku tidurkan kau wahai Uzair itu sampai 100 tahun. Bahkan dalam riwayat itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ketika beliau pulang ke rumahnya, bingung, rumahnya beda, didodok, ternyata yang keluar seorang yang tua. Ditanya, karena ini rumahnya beliau tanya, kamu ngapain di rumah saya, kamu siapa? Tuan rumah otomatis mengatakan, panjenengan sebagai tamu siapa? Kok tiba-tiba dodok rumah terus mengatakan kamu siapa? Ini saya sohibul bait, kamu panjenengan siapa? Kata beliau, saya Uzair. Tak mungkin Uzair ada jadi. Uzair ini kakek saya yang ketiga keempat. Tak mungkin. Katanya betul, saya Uzair. Ketika dilihat tanda kenabiannya betul Nabi Uzair alaihissalam, dan ini cucunya ketiga atau keempat. Hebatnya bagaimana Allah membangunkan orang yang tidur itu semakum dengan kematian sampai 100 tahun. Mudah-mudahan kita dapat barokah para anbiya, barokah para rasul, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab disebutkan auhallahu ila Uzair, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair alaihissalam. 3 ucapan. Yang pertama, ya Uzair, idza adnabta dhanban saghiran fala tanzur ila sigharih wanzur ila alladhi man adzabna lahu. Wahai Uzair, kalau engkau ini berdosa dengan satu dosa yang kecil, jangan lihat kecilnya, tapi lihat siapa yang kau dosai. Manil ladzi adnabta lahu, kepada siapa kau dosai. Jadi kalau misalkan kita tahu dosa ini melihat siapa yang didosai, enggak ada dosa kecil hadirin. Gini mboten. Kalau sudah dosa itu melihat siapa yang didosai, semuanya besar. Makanya ulama tasawuf mengatakan enggak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa itu semuanya besar. Kenapa? Lihat yang didosai siapa. Kayak saya nyubit anak jenengan, saya enggak kenal. Biasa aman. Tapi jenengan nyubit anaknya bupati, wah hati-hati, yang disakiti bukan lagi anaknya orang biasa, anaknya orang besar. Memang nyubit kecil, tapi siapa yang dicubit? Nah, semuanya menjadi besar. Lah dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari hadirin itu menurut kita seakan-akan kecil. Apalagi merasa aman dari siksa ketika kita berdosa. Terus ngene cuman ngerasani orang. Enggak tahu bagaimana ancaman bagi mereka yang ngerasani. Apalagi zaman sekarang, dosa paling besar ini adalah keluar dari lisan. Lisan yang tidak dijaga, ngomong, kemudian dusta, atau namanya buhtan, hoax, iftira, bikin omongan. Dan yang begini-begini ini hati-hati. Kadang sesuatu yang menurut kita kecil ternyata besar efeknya. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra wal Mi'raj, Nabi melihat ada lubang kecil, keluar dari situ sur. Sur itu kayak banteng. Setelah keluar, hewan ini mau masuk enggak bisa lagi. Nabi tanya kepada Jibril, "Mahada ya Jibril, itu apa Jibril? Kalau ada hewan keluar dari satu lubang, lubangnya kecil, mau masuk lagi enggak bisa. Gambaran apa?" Kata Jibril, "Gambaran umatmu."
Apa yang mereka perbuat itu ibarat lisan, ketika sudah keluar ucapan nyesel mau ditarik lagi tidak bisa. Ya. Lidah ini kalau kita nggak megang, kalau kita nggak ngatur, kalau kita nggak perhatian apa yang diucapkan, bahayanya besar. Jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Lidahnya kecil, tapi masya Allah bahayanya, mudorotnya itu besar hadirin. Makanya hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan dosa yang keluar dari mulut kita. Lah zaman sekarang ini bukan cuma lisan yang kita perhatikan, tapi tangan, jempol ini loh, sing kadang ngelek, kadang komen, kemudian kadang sok tahu, menurut saya tanpa ada dasar ilmu. Makanya Nabi mengatakan al-muslim, muslim yang hakiki itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang muslim sebelahnya, saudara muslim lainnya, selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau dulu kita katakan tangan tuh kalau dolim, ini enggak sekarang. Dari komentar yang enggak baik. Nggih. Kalau panjenengan enggak tahu sesuatu itu benar atau tidak, enggak usah komen. Apalagi posting. Nggih. Apalagi update status. Lah apa? Ya enggak. Kadang curhatnya di mana? Di media sosial, di status. Apalagi perempuan-perempuan, ingatkan istri kita kalau ada masalah dalam rumah tangga, omongi berdua. Jangan update status. Jangan, buat apa? Ditulis. Kalau memang itu maumu ya sudah, embuk bingung sak kampung. Jangan. Kenapa bikin orang tadi itu ingin mengetahui, akhirnya timbul fitnah. Lah, yang terjadi zaman sekarang ini penggunaan media sosial, medsos, itu kadang yang paling ngereweti, yang paling bahaya itu para komentator-komentator. Apalagi ketika Islam. Kalau sudah Islam, terjadi sesuatu, Masya Allah, yang komentar-komentar itu bahkan yang menghinakan Islam itu muslimnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Bisa ngomong baik nggak bisa diem. Bisa komentar-komentar baik, nggak bisa diem. Nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah. Kenapa? Karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan selamat nggih. Amin Allahumma. Lah kembali kepada yang pertama, idza adnabta dzamban shaghiran fala tanzur ila shighari. Kalau punya dosa, jangan lihat dosa ini kecil ataupun besar. Berapa banyak dosa kecil ternyata itu sebab seseorang itu disiksa. Berapa banyak amaliah kecil ternyata itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab Sahih Bukhari disebutkan ada satu orang yang gulung-gulung di surga dari sangat senangnya, gulung, loncat-loncat. Ditanya sama hamba, panjenengan suwenenge luar biasa melebet surga sampai seperti ini, apa amal panjenengan? Apa katanya? Saya ini amal ibadah semuanya lengkap, tapi ternyata yang diterima itu ketika saya lewat satu jalan ada duri-duri, potongan dahan yang ada durinya, saya singkirkan. Imatatul adza anit thoriq, saya singkirkan duri tersebut. Berkahnya itu saya masuk ke dalam surga. Siapa tahu? Nek cuman duri. Kadang kebaikan yang sedikit itu kemudian Allah terima, itu enggak sedikit hadirin. Besar di mata Allah. Ada kebaikan besar, ternyata ditolak, habaan mansur, gak diterima. Terutama golongan orang-orang yang sedekah-sedekah kemudian manan. Sampai disebutkan 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah. Wala yuzakihim, tidak disucikan oleh Allah. Walahu azabun alim, bahkan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa? Al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu. Orang ahli sedekah, lek mari sedekah pengumuman. Masjid itu aku biyen. Lek ono aku ya gak dadi masjid ini. Karpet ini kalau enggak saya ya tak tahu sudah enggak ada karpetnya. Jam ini 10 tahun yang lalu saya yang beli. Bayangin wis 10 tahun
Jalan jariahnya batal sekarang. Al-Mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu, ahli sedekah cuman sering ngungkit-ngungkit. Hati-hati. Kalau sudah diungkit dua yang menjadi kerugian. Pertama, hartanya sudah hilang, pahalanya habis. Dan perlu diketahui orang sedekah itu macam dua. Kata ulama, ada yang pertama memang sedekah, yang kedua ada yang namanya buang atau buang jenengan, buang sesuatu yang tidak kita suka kasihkan orang. Iku sana sedekah niku buak iku. Sarung wis bolong-bolong. Kayak wong barokah iki, barokah dari mana wong bolong-bolong. Berkatan pas bulan Maulid ditumpuk sampai 5, yang dimakan 1, 4 itu rada mambu. Kayak anak pondok. Anu kirim nang pondok, cek barokah. Gak sedekah niku buak niku. Sedekah itu ketika sesuatu yang kita suka kasihkan orang, dan sulit karena sedekah itu syaratnya adalah ikhlas. Kata ulama, coba sedekah sesuatu yang ikhlas. Caranya sedekah sesuatu dari yang sedikit, yang kecil dulu. Coba kita perhatikan, sedekah 10.000 dengan 1.000. Ikhlasan mana? 1.000. Mbak senyum ini. 10.000 istikharah sih maju gak ini. Ya. Coba yang sedikit dulu, 1.000, 2.000, 3.000. Katanya dulu almarhum Syekh Ali Jabir, beliau bilang kalau mau sedekah itu jangan 1 bulan 30.000, jangan. Nyoba 1.000 sehari, 1.000 sehari, terus 1 bulan 30.000. Gak abot. Beda kalau sampean tak wajibkan setiap bulan 30.000. Jadi beban buat kita akhirnya gak sedekah. Sedikit dulu. Okay. 1.000. Lah yang sedikit ini ikhlas luar biasa. Apalagi banyak ikhlas. Warang tapi ini. Jarang gede ikhlas terus meneng gak ngomong. Wah, aulia hadirin. Enggak. Karena kalau kita banyak sholat biasa, kenapa? Karena sholat itu nyun sewu gratis. Kita banyak puasa, memang puasa itu bagus, cuman puasa itu gratis. Orang itu akan dicoba dengan apa yang dia suka. Kalau sudah ahli ngedum, Masya Allah, ahli sedekah. Sampai ada kisah di zaman Nabi Musa, ada namanya Samiri. Samiri itu ketika malaikat Jibril turun, ada bekas min atharir rasul, bekasnya utusan dari Allah Jibril itu, diambil tanah yang dipijak oleh Jibril, dibuat patung oleh Samiri. Dan patung itu bisa gerak. Akhirnya ketika Nabi Musa naik ke langit 40 hari, umatnya Nabi Musa disuruh nyembah patung ini. Karena dia gerak, ada ruhnya. Turun Nabi Musa, banyak umat yang murtad, bingung. Siapa yang berbuat seperti ini? Dibilang Samiri. Samiri itu memurtadkan beberapa orang. Minta Nabi Musa agar Samiri ini diwafatkan. Apa kata Allah? La innahu syakhi. Ojo. Samiri itu saelek-elek wong tapi loman. Bayang no. Kalau sudah loman pertimbangan. Isu medit. Iya. Gak punya amal. Makanya coba dengan amal-amal yang seperti ini. Jangan sampai manan, jangan sampai ngungkit-ngungkit pemberian kita kepada orang, apalagi mungkin pernah ngasuh anak yatim atau anaknya ponaan atau siapa, kita besarkan, kemudian dia berbuat sebaliknya kepada kita, terus kita ngungkit, akhirnya pahalanya habis, yang kita sedekahkan habis. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin para rawuh, yang kedua, apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Yang kedua, wa idza razaqaka malan yasiran fala tandur ila siwarih wandur ila manil ladzi razaqaka. Wahai Uzair, apabila kau diberi oleh Allah rezeki yang sedikit, jangan lihat sedikitnya, tapi lihat siapa yang memberi. Kalau sudah siapa yang memberi, panjenengan akan syukur. Kalau lihat sak menit tok, gak ada syukur hadirin. Karena dua hal yang tidak akan pernah puas, pertama ilmu, kedua
harta. Sebanyak apapun harta gak bakal puas. Sebanyak apapun namanya ilmu tetap aja belajar. Ya. Makanya orang kalau sudah apa yang dia terima rezeki dari Allah itu betul-betul tahu siapa yang ngasih, Allah, kecil besar di mata dia. Dapat gaji. Mungkin gak seberapa 1.500.000, tapi lihat pemberian Gusti Allah dimanfaatkan betul-betul. Ini hasil jerih payah saya kerja halal segala macam, pasti akan syukur. Beda dengan dilihat mek semetok 1,5 kerjaku ngene, akhirnya gak syukur. Kalau sudah gak syukur, maka akan ada perbuatan-perbuatan yang keluar daripada ketaatan atau maksiat kepada Allah. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan 4 hal yang bikin orang itu keluar dari ketaatan. Di antaranya apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Pengennya duniawi itu besar. Itu sifatnya manusia. Kalau sudah punya contoh, punya HP 1 kurang, pengen 2. Punya 2 pengen 3. Punya 3 pengen 4. Punya 4 pengen buka konter. Niku biasa. Mobil punya 1. Iya bojo dereng. Kalau saya keluar gak direwuk, tuku dulu. 2 pengen 3. 3 pengen 4. Itu biasa. Akhirnya ketika 4 pengen buka showroom. Itu manusia. Gak mandek urusan duniawi. Lah ketika sudah punya sifat qanaah niku sulit hadirin. Nerima apa yang dikasih oleh Allah. Waro, hati-hati dengan apa yang diberi oleh Allah. Apakah ini halal haram. Lah yang seperti ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Apapun yang diberi oleh Allah sedikit sudah begitu besar di mata kita. Karena itu pemberiannya Gusti Allah. Tapi kalau kita nggak syukur, sebanyak apapun dari Allah gak ada artinya. Buat apa? Banyak tetap gak syukur. Dan rezeki itu yang bagus itu rezeki yang barokah. Barokah ini ketika masuk ke umur gak panjang, tapi Masya Allah kemuliaannya besar. Kita lihat barokahnya Sayyidi Habib Hashim radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah rahmatal abrar. Sampai sekarang mungkin umur sekitar 40-45, tapi sampai sekarang keberkahannya besar. Ilmu mondoknya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gak puluhan tahun, tapi berkahnya sampai sekarang ada pondoknya berdiri. Ada orang mondok sampai 20 tahun. Nggih, pengajian 1 gak ono. Jadi imam masjid ya ndak, mimpin tahlil mboten saged. Mondoknya 20 tahun, makanya minta kepada Allah keberkahan apapun itu. Anak gak banyak, 2, tapi Masya Allah dari 2 ini punya pondok pesantren, punya madrasah, dari situ tumbuh kebaikan. Wah anaknya ke-11 gak dadi opo-opo. Satu ini kiper, gelandangan. Minta keberkahan, gak minta nominal yang banyak. Jangan cari kuantitas, cari kualitas. Rezeki mungkin gak banyak, 2.500.000. Tapi bisa bayar cicilan, ngasih orang tua, tabungan untuk umroh, kewajiban nafkah segala macam. 2,5 juta barokah. Dapat 15 juta, tapi gak barokah. Tas nerima slip pembayaran, gaji, keluar dari kantor, telepon, anakmu kecelakaan. Operasi 7 juta, tinggal separuh. Minta sama Allah keberkahan, minta keberkahan. Keberkahan itu Masya Allah nggak pernah kita bisa lihat. Ya, keberkahan itu hadirin bisa didapat dengan 3. Pertama, sholat. Kedua, zakat. Ketiga, birrul walidain. Sebagaimana kisah Nabi Isa, beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan oleh Allah ini manusia yang barokah. Nabi Isa itu barokah betul. Umurnya sampai sekarang beliau hidup. Yang dalam riwayat nanti termasuk min alamati sa'ah, tandanya hari kiamat turunnya Nabi Isa alaihis salam. Berarti umurnya sampai saat ini barokah. Belum lagi bagaimana Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta mulai kecil, kemudian bisa menghidupkan orang yang wafat. Tahu ngidupno orang yang sudah wafat, anaknya raja. Kata raja, kalau kau bisa menghidupkan putri saya akan beriman. Di dalam kitab itu Tambail Mukhtarin disebutkan, ya wes tunjukkan di mana.
Pas ditunjukkan minta sama Allah, dihidupkan perempuan ini, anak perempuannya raja. Terus katanya Nabi Isa, wahai perempuan, sekarang saya minta kepada Allah, kamu mau hidup lanjut seperti dahulu di dunia atau lanjut meninggal seperti barusan ini? Katanya mending meninggal. Karena kalau hidup di dunia ini tambah banyak, kalau enggak tambah taat, yang banyak itu akan tambah banyak tuntutan nanti di hari kiamat. Akhir dosa nih, mending wafat. Nah sebelum wafat kata Nabi saya tanya, sebelum wafat saya tanya bagaimana rasanya sakratul maut. Kata perempuan ini, sakratul maut itu mulai saya meninggal sampai sekarang panjenengan minta kepada Allah untuk saya bangun, itu enggak ada sedikit berkurang sakitnya sakratul maut. Dan saya sudah wafat 600 tahun lamanya. Lah, Nabi Isa barokah, umurnya barokah. Apa kuncinya? 3, jaga sholat, jaga zakat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kembali kepada rezeki. Rezeki siap berapapun yang kita terima dari Allah, syukur. Kalau kita makan kita lihat, paling makan tiap hari kan gak mungkin daging terus, hadirin nggih. Kadang tempe nggih, kadang tahu. Bongso niku wis telur 3T niku nggih. Tapi kalau kita lihat iki ta'amul maula, suguhane Gusti Allah, nikmat hadirin. Nggih napa mboten? Bolpen yang sudah mati tapi diberi oleh guru tercinta itu besar dan mahal di mata kita. Daripada bolpen emas yang kita beli sendiri. Coba lihat orang kalau sudah dikasih seseorang yang dia rasa dihormati, itu mahal di mata dia hadirin. Jangan tahu dulu zaman ini bukan sebelum tisu, napa jenenge mindil nih, sapu tangan. Sapu tangannya Michael Jackson itu dilelang sampai 3 miliar. Yo laku wae. Makanya sudah diusap ke keringat-keringatnya radhiyallahu anhu niku hadirin nggih. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang mungkin dia hormati, dia cintai. Besar. Nah, kadang kita ngelihat makanan yang kita makan, baju yang kita pakai, kita nggak tahu siapa yang ngasih. Gusti, akhirnya nggak syukur. Makanya betul, idza razaqaka malan yasiran fala tanzur ila siwari. Kalau dikasih rezeki yang sedikit, jangan lihat sedikitnya, jangan lihat nominalnya, tapi lihat siapa yang memberi. Pemberi rezeki Ar-Razzaq yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui yang namanya rezeki tidak harus namanya uang. Ya, laisa syartan ayyakuna rizqu malan. Bukanlah syarat namanya rezeki itu harus harta. Ada 20 macam rezeki. Ada yang pertama harta, uang. Kedua, kesehatan nih kalau rezeki. Sampai duit banyak, cuman penyakit ya alhamdulillah komplikasi. Banyak pisan, gak mau. Ya enggak? Ada uang banyak, kemudian penyakitnya banyak, kita gak mau. Makanya rezeki itu gak harus harta, rezeki itu kesehatan. Ketiga, rezeki itu aulad dan solihan, anak soleh itu rezeki. Anak soleh rezeki hadirin, syukur punya anak mondok alhamdulillah, punya anak sergap ke pengajian alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang keempat termasuk daripada rezeki adalah pasangan yang soleh-soleha, punya istri yang ahli pengajian, nurut yang sampean, masya Allah rezeki. Termasuk daripada rezeki adalah pikiran yang sehat, pikiran yang sehat, positif, kemudian sama orang itu nggak tahu suudzon, rezeki besar. Termasuk rezeki diantaranya adalah korobah, dulur yang baik, lingkungan bi'ah yang bagus, itu juga rezeki. Yang mana kalau di masyarakat itu nggak dinamakan rezeki. Rezeki itu kalau nggak nyata, bukan uang, sanes rezeki. Ya nabatan, toko ini sepi, awake sehat, bojone masya Allah, anake masya Allah, kena tanyai, sepi tokomu, iya, kayak untuk rezeki saya gitu.
Loh itu apa kesehatanmu? Rezeki toh. Iya. Kurang syukur. Ayo dengan kita tahu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Uzair alaihissalam sedikit, tapi kalau Allah yang memberi begitu besar di mata kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Yang ketiga yang terakhir. Kata Allah kepada Nabi Uzair alaihissalam, ya Uzair, idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi. Kama la ashkuka ila malaikati idza sa'udat ilayya masawika. Wahai Uzair, kalau aku coba kamu dengan cobaan yang kecil, jangan sebar cobaan ini kepada orang lain, jangan ngeluh sama orang. Sebagaimana aku tidak mengeluh kepada para malaikatku ketika diangkat dan disodorkan dosa-dosamu. Aku kasih cobaan kepadamu itu biar kau kuat. Aku berikan kepadamu itu ujian, biar tahu kamu ini lemah. Jangan ngeluh, meskipun itu sifatnya manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu keluh kesah, ngeluh tok. Kalau dapat kejelekan, yo siaran, enggak tahu aku kecolongan loh. Kapan? 4 tahun yang lalu. 4 tahun biasa. Iya, saya sakit loh kemarin 3 hari. Waduh, sampai ngamar loh aku. Sebentar. Allah ngasih ke sampean dalam 1 tahun tuh banyak sakitnya apa banyak sakitnya apa banyak sehatnya? Sehat. 365 hari itu semuanya sehat, mek 3 hari tok sakit. Loh yang tampak itu sakitnya tok sehatnya enggak? Kan gitu. Nah, kalau ketika sudah dikasih cobaan seperti itu, la taskuni ila khalqi, jangan ngeluh kepada hambaku. Kamala askuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak ngeluh kepada para malaikatku ketika disodorkan dosa-dosamu setiap malam Jumat itu. Kak ngomong aku nang malaikat iki lho, bapak iki lho. Dosanya banyak. Enggak. Makanya jangan ngeluh. Tidak ada yang jelek dari Allah hadirin, tidak ada. Di zaman Nabi Musa itu ada satu orang yang sering dikasih sakit. Lorot tok. Mari sembuh sakit lagi. Operasi sakit lagi. Gak kuat dengan cobaannya. Allah ngomong kepada Nabi Musa. Musa, saya lihat keadaan saya ini gak tahu sehat. Sakit terus. Cobaan gak berhenti-berhenti. Mari ini, mari ini. Terus. Coba tanyakan kepada Allah apa sebab saya dikasih sakit. Kau kan Nabi yang bisa ngomong, berbincang-bincang langsung sama Allah. Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Rob, hambamu ini ada yang kau kasih sakit, jarang kau kasih sehat. Apa hikmah atau apa rahasia yang kau berikan kepada dia? Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah aku kasih sakit hamba tersebut karena permintaan dia minta kepadaku surga Firdaus, tapi gak nutut dengan amal ibadahnya. Maka aku kasih sakit biar dia sabar, dengan sabar itulah bisa ngangkat dirinya mendapatkan apa yang dia minta selama ini. Caloke tinggi, ngomongnya Allah surga Firdaus dhuwur iki. Iya, tapi amal ibadahnya gak nutut. Subuh jam 8. Nggih. Terus minta seperti ini gak nut, ya apa carane untuk memberikan apa yang dia minta? Kata Allah, tak sakit. Ketika sakit sabar. Nah, sabar ini ya ajruhum bighairi hisab, balasannya gak ada batas, akhirnya naik sampai mendapatkan surga Firdaus yang dia minta selama ini. Gak ada yang jelek dari Allah hadirin. Cuman kita suudzon, nggih. Kita ini enggak ada manusia sempurna. Kadang iki yang sampai dikatakan manusia itu kurang lebih. Maksudnya kurang di satu sisi, lebih di sisi yang lain. Enggak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada, kadang yo nyun sewu, anake banyak, nggih ngapunten urusan ekonomi sulit. Seret nggih. Koleksi utang nggih macam-macam. Sana utang, sini utang, pinjol mari hatam kabeh sedekah.
Tapi anak Masya Allah, iya. Kebalikannya ekonomi lancar, nyun sewu, boten gak ada yugo, gak punya anak. Terus tanya, enak awakmu, gak ada yang enak di dunia ini. Iya, gak ada yang sempurna. Sampai ada satu orang itu, di Batu itu hadirin ada satu orang kaya. Nyun sewu bukan orang muslim tapi. Tanah di Batu itu kan sampai mencapai per meter itu sekitar 15 juta. Pas di jalan protokol, ini punya 10 hektar. Tulisan biro itu berapa hektar per meter 15 juta. Terus ketika tahu orang ini dengan kekayaannya, teman saya ngomong, enak yo, duwe akeh. Kapanpun butuh dijual 10 juta ya sudah nyekel duit. Tak bilang, sampean tahu ndak, bapak itu yang punya harta banyak tadi itu saya baru dapat kabar. Baru mari operasi dari Singapura, gak bisa minum lewat mulut, pakai selang di sini. Ayo enak sampean. Gak enak. Allah tidak menciptakan rohah, ketenangan hidup di dunia itu. Makanya malaikat Jibril ketika turun kepada Kanjeng Nabi dalam keadaan tersenyum, Nabi tanya, "Mayudhika ya Jibril?" Panjenengan kok senyum Jibril? Kata Jibril, aku heran sama manusia yang minta sesuatu mustahil. Loh, jaluk apa manusia? Jaluk tenang. Di dunia itu nyari tenang. Di dunia kata Jibril mustahil, gak ada orang tenang di dunia. Nanti ketika sudah di surga tenang. Allah gak menciptakan tenang di sini. Ruwet sampai dikatakan la farha kamila wala huzna mustamirrah. Hidup di dunia ini tidak ada kesenangan yang terus sempurna, tidak ada juga kesedihan yang terus menerus. Silih berganti. Senang, sedih, takut, berani. Itu sudah siklus kehidupan. Kanjeng Nabi nanti hadirin tahu ketika di hadapan sahabat tiba-tiba garis sesuatu kayak ngasih kayak gambar kotak gitu, terus di tengahnya dikasih garis yang melebihi kotak. Tanya sahabat, gambar nopo niku Kanjeng Nabi? Ini dari sini ke sini itu umurnya manusia. Ada batasnya, ada yang dikasih umur 40, 50, 60, 70, 80. Terus garis yang panjang melebihi itu apa? Itu angan-angannya manusia, melebihi umur. Oke. Terus di bawah ini panjenengan diarsir. Itu apa? Kata Nabi, itu arab itu siklus kehidupan. Kadang senang, kadang sedih, kadang takut, kadang berani, terus itu. Oke. Makanya siapa orang yang sempurna kehidupannya adalah orang yang banyak syukur kepada Gusti Allah. Makanya sifat manusia khuliqa halu'a, berkeluh kesah, masyahu syarru jazua, ketika dikasih beban, dikasih musibah, dia akan jazua, takut, ngomong manua, kikir, kebaikan, caranya mau larisan. Iya, tapi gak dapat sempurna sih, ono gak bayar itu. Manusia gitu. Ya. Fala taskuni ila khalqi, jangan ngomong kepada orang, jangan update status. Mek pilek tok, status pilek. Kenapa kan siaran pilek sampai orang pengen tahu itu buat apa? Ya. Sudah, Allah memberikan kepada kita itu tidak ada yang jelek dari Allah, semuanya bagus dan itu sesuai kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah dengan porsi kita masing-masing, kekuatan kita sudah tahu apakah ini kuat tidak kuat. Kalaupun kita jerit, ya Allah aku gak kuat Gusti, kata Allah kau kuat, kamu kuat. Nah cuman secara manusiawi karena kita makhluk yang lemah, tetap kembali kepada Gusti Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat hadirin. Allah jadikan kita orang yang syukur, orang yang betul-betul kembali kepada Allah, sabar dengan ujian, diberi oleh Allah nikmat keberkahan semuanya. Mudah-mudahan diparingi istiqomah ngaji, istiqomah ibadah. Mudah-mudahan di akhir penutup bulan Muharram menjadi bulan yang paling berkah dalam kehidupan kita dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid